Usai setuju untuk bekerja sama dengan Komandan Zhao, awalnya tidak ada yang aneh. Tapi saat kapalnya berlayar kembali, Letnan Ji tiba-tiba merubah haluan tanpa persetujuan dari Pangeran Zuko. Saat Zuko bertanya apa alasannya Letnan Ji melakukan itu, Komandan Zhao pun datang dan memberikan gulungan yang dikirim oleh Raja Ozai, di mana isinya adalah Komandan Zhao naik pangkat menjadi Laksamana dan dia berhak memimpin semua operasi penangkapan Avatar tanpa harus meminta izin dari Pangeran Zuko. Setelah Laksamana Zhao pergi, Zuko pun berusaha menyadarkan awak kapalnya untuk kembali ke jalan yang benar, tapi mereka tidak memperdulikan ucapan Zuko hingga Paman Aero ikut turun tangan. Paman Aero berkata, dengan semua perjuangan mereka selama ini, yang pantas mendapatkan kesetiaannya adalah Zuko. Tapi Letnan Ji membantah karena selama ini dia tidak merasa dihargai oleh Zuko. Jadi, keputusan untuk berpaling darinya adalah yang terbaik. Di sisi yang berbeda, sesuai arahan dari Getso, Aang pergi ke kuil Avatar Roku di wilayah negara api demi menolong teman-temannya. Setahu Aang, para api sage atau penjaga kuil Avatar adalah orang yang netral walaupun mereka berada di wilayah musuh. Tapi ketika bertemu dengan mereka secara langsung, perkiraan Aang ternyata salah. Para api sage malah menyerangnya hingga Aang bertemu salah satu dari mereka yang masih menganut ajaran Avatar. Pria bernama Sayu itu membawa Aang ke sebuah ruangan di mana patung Avatar Roku berada dan memberitahu Aang bahwa Sage Agung dan yang lain sudah tersesat gara-gara pengaruh dari Raja Api Ozai. Mereka melenceng dari ajaran Avatar dan meyakini bahwa Raja Api Ozai lah pemuka spiritual yang sejati. Karena tidak punya banyak waktu, Aang meminta tolong Sayu untuk menghalangi api sage yang lain, sedangkan dirinya akan berbicara dengan Avatar Roku bagaimana caranya menolong orang-orang. Singkatnya, dengan tingkat konsentrasi tinggi, Aang akhirnya berhasil bertemu dengan Avatar Roku. Berbeda dengan Avatar Kyoshi, Roku adalah avatar yang menyenangkan. Dia gemar bercanda dan menyambut kedatangan Aang dengan sangat antusias. Nah, mengingat tidak punya waktu lagi nih, Aang langsung meminta Avatar Roku untuk membantunya mengalahkan Koh dan menyelamatkan teman-temannya. Namun seperti Gyatso, Avatar Roku menolak untuk membantu Aang gara-gara Koh adalah roh pemangsa yang bisa menyerang mereka dengan cara yang tidak terkira. Mendengar itu, Aang pun bertanya mengenai cerita tentang Avatar Roku yang pernah mengalahkan Koh. Tapi ternyata cerita itu meleset, cok, karena faktanya Roku hanya mengambil sesuatu dari Koh dan bukan mengalahkannya. Sesuatu itu adalah totem ibu segala wajah yang sangat berharga dari Koh. Roh kuno yang memberikan wajah untuk semua makhluk hidup dan dialah ibu dari Koh. Melihat benda itu, Aang meminta izin untuk membawanya karena dia berencana menjadikan benda tersebut sebagai alat tukar agar teman-temannya bisa diselamatkan. Namun ketika Aang mengambil totem itu dan beranjak untuk pergi, Aang kebingungan melihat semua api sage sudah terkapar tidak berdaya. Dan ternyata semua ini adalah ulah dari binatang peliharaan Jun. Dia melumpuhkan orang-orang menggunakan lidah beracunnya sehingga Jun lebih mudah membawa targetnya. Sesaat kemudian, Aang pun terbangun di sebuah gua di mana Jun akan menyerahkan Aang kepada Pangeran Zuko. Lalu setelah diserahkan, di perjalanan Aang sudah memohon kepada Zuko untuk membiarkannya menolong Katara dan kawan-kawan dulu. Lalu setelah itu Zuko bisa membawanya. Cuman sayangnya Zuko menolak dengan ekspresi yang sangat datar. Nah, kalian tahu nggak kenapa Zuko bisa seperti ini? Karena inilah alasannya, cok. Jadi, beberapa tahun yang lalu sebelum memulai misi mencari Avatar, Paman Aero sangat bangga saat pertama kali Pangeran Zuko diizinkan untuk mengikuti rapat Dewan Perang. Dia membantu Zuko merapikan bajunya dan menasihatinya untuk menyimak saja pada rapat pertamanya ini. Namun saat rapat itu berlangsung, Zuko yang masih nganggong-nganggong ini tiba-tiba diminta oleh ayahnya untuk memberikan pendapat soal strategi perang. Tapi karena sarannya masih terasa cupu bagi Raja Ozai, Raja menolak dan justru menerima saran dari jenderal, di mana mereka akan melakukan penyerangan langsung ke inti musuh dengan mengorbankan divisi mereka, yaitu divisi 41 yang mayoritas berisi prajurit-prajurit baru yang tidak terlalu penting. Tidak setuju dengan strategi perang itu, Zuko langsung membantah sambil berkata kalau ini adalah strategi yang buruk. Tentu saja dong hal itu langsung memancing amarah raja, dan satu-satunya hal untuk menyelesaikan pertikaian ini adalah dengan Agni Kai, sebuah adat pertarungan 1 lawan 1 sampai di antara mereka ada yang mati. Agni Kai. Awalnya Zuko mengira pertarungan itu diberlakukan untuk dirinya dan jenderal, tapi saat hari itu tiba, yang menjadi lawan Pangeran Zuko ternyata adalah ayahnya sendiri, cok. Tidak mau bertarung dengan ayahnya sendiri, Zuko berusaha untuk menghentikannya dengan bersujud meminta maaf. Tapi sang ayah menolak dan langsung meluncurkan serangan tanpa adanya belas kasih hingga memberikan luka mengerikan di mata kiri anaknya sendiri.
Usai mengingat masa lalu kelamnya itu, perjalanan Zuko dihentikan oleh pasukan Laksamana Zhao. Tujuannya apalagi kalau bukan merebut avatar dari Zuko. Dan karena pangkat Zhao sudah lebih tinggi, para prajurit lebih memilih menuruti perintah Zhao ketimbang Zuko sebagai pangeran. Of a glowfly for 1,000 pieces. Setelah Zhao dan pasukannya membawa avatar dan mengetahui kalau avatar akan dibawa ke benteng Pohai, Zuko mengajak sang paman untuk pergi ke sana malam ini dan merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Tapi karena benteng itu adalah benteng negara api yang sulit untuk ditembus, Paman Aero menyuruh Zuko untuk sabar menunggu sampai Zhao lengah, karena hanya di saat itulah mereka bisa melancarkan penyerangan. Sampai di benteng Pohai, Laksamana Zhao menyuruh juru tulis untuk mencatat sejarahnya yang berhasil menangkap avatar. Tapi tidak lama usai kesenangannya malam itu, pria bertopeng biru muncul dan berusaha masuk benteng dengan diam-diam masuk ke kereta bahan makanan. Tidak hanya mampu menembus penjagaan yang super ketat itu, tapi pria bertopeng ini juga berhasil mengalahkan beberapa prajurit Laksamana Zhao hanya menggunakan 2 pedangnya lalu masuk ke ruang penjara untuk membebaskan avatar. Tanpa tahu siapa yang sudah menyelamatkannya, Aang dan si pria topeng kemudian bekerja sama untuk keluar dari benteng. Tapi saat mereka sedang diam-diam kabur, Laksamana Zhao yang sudah mengetahuinya langsung memberitahu seluruh prajurit dan menyuruh mereka untuk menangkap avatar kembali. Dalam beberapa saat, Aang dan si pria topeng berhasil menyingkirkan para prajurit dengan menggabungkan kelihayan mereka dalam bertarung. Tapi ketika prajurit semakin banyak yang berdatangan, mereka pun terpojok di depan pintu gerbang. Di sana si pria bertopeng mendengar Zhao melarang prajuritnya melukai Aang. Maka dari itu si pria langsung menyandera Aang dan memberikan sedikit luka di lehernya. Ternyata alasannya adalah jika Aang mati, maka akan muncul reinkarnasi avatar yang baru dan hal itu lebih menyulitkan negara api karena mereka harus memulai pencarian dari awal lagi. Mau tidak mau, Zhao menyuruh prajuritnya untuk membukakan gerbang dan membiarkan si pria bertopeng membawa Aang pergi. Mimin kira si Laksamana ini akan diam aja nih, tapi ternyata dia mengincar si pria bertopeng dengan menyuruh pemanah jitunya hingga berhasil menjatuhkannya. Take him out. Menyadari hal itu, Aang langsung mengaburkan pandangan mereka menggunakan kekuatannya. Dan saat dia tahu kalau yang telah menolongnya adalah Pangeran Zuko, Aang pun memutuskan untuk membawanya pergi dari sana dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Sambil bersembunyi di sebuah pondok di tengah hutan, Aang berusaha membuat kedekatan dengan Zuko dengan bertanya, kenapa Zuko diam-diam menyelamatkannya dari negara api padahal Zuko adalah bagian dari mereka juga. Mendengar pertanyaan itu, Zuko yang terpancing emosinya pun langsung menegaskan Aang bahwa mereka tidak berada di pihaknya. Tapi jika Zuko berhasil membawa Aang ke hadapan raja, Zuko yakin semua orang pasti akan tunduk kepadanya. Lalu karena tiba-tiba Zuko berniat menyerangnya, Aang lebih dulu melumpuhkan Zuko hingga dia kembali pingsan dan membawanya ke sampan agar Zuko bisa kembali ke kapal, sedangkan Aang sendiri akan pergi menyelamatkan Katara dan kawan-kawan. Sementara itu di kapal, mengetahui sang keponakan pergi tanpa pamit, Paman Aero yang khawatir pun terus menunggu Zuko dan menolak tawaran Letnan Ji untuk bergantian. Tapi saat Letnan Ji akan pergi, Paman Aero menceritakan kebaikan apa yang Zuko lakukan pada Letnan Ji dan divisinya. Jadi setelah Zuko mendapatkan luka parah di mata, sang ayah yang tidak punya belas kasih ini mengusir anaknya sendiri dari istana dan memberikannya sebuah tugas mustahil, yaitu menemukan avatar. Karena cuma hal itulah yang bisa membuat raja bangga dan pantas atau tidaknya Pangeran Zuko untuk menjadi penerus tahtanya. Selain itu, karena Zuko tidak setuju jika harus mengorbankan divisi 41, Raja Ozai menyuruh Zuko untuk membawa divisi itu bersamanya, dan divisi 41 adalah divisi yang dipimpin oleh Letnan Ji. With the 41st Division. Take them with you. Tepat setelah Paman Aero selesai bercerita, Zuko akhirnya pulang. Dan tanpa adanya perintah, Letnan Ji dan pasukannya langsung memberikan penghormatan yang pantas untuk Zuko, terlepas dari cara Zuko memimpin mereka yang dirasa masih kurang sempurna. Di sisi yang lain, Aang kembali ke dunia roh. Di sana dia langsung menyerahkan totem itu sebagai bentuk pertukaran agar Koh mau membebaskan orang-orang yang sudah ditangkapnya. Tidak perlu waktu lama, Katara, Sokka, dan warga desa pun berhasil diselamatkan. Mereka kembali ke dunia manusia dan pulang pada keluarganya masing-masing. Kecuali Aang, karena saat dia kembali ke Pondok Batu, Gyatso sudah tidak ada di sana, meninggalkan Aang untuk selama-lamanya. Sekembalinya Pangeran Zuko ke kapal tentu saja membuat Paman Aero merasa lega. Tapi baru saja Zuko masuk ke kamarnya, Letnan Ji memberikan info bahwa prajurit negara api sedang menuju ke kapal mereka dan berniat membawa pangeran ke istana karena diketahui telah menjadi pengkhianat.
Semua itu berawal saat Letnan Ji mampir ke kapal Laksamana Zhao untuk mengecek persediaan bahan bakar. Tapi karena saat itu Letnan Dang pergi dengan sangat mencurigakan, Letnan Ji pun mengikutinya hingga dia mendengar kabar tersebut. Dari info itu, Paman Aero pun sadar bahwa beberapa saat yang lalu Zuko telah diam-diam pergi ke benteng Pohai dan membebaskan Avatar. Oleh karenanya, Paman Aero menyuruh Zuko untuk segera pergi meninggalkan kapal menggunakan sampan, sedangkan Paman Aero akan berusaha meluruskan masalah ini dengan Raja Ozai. Namun ketika sampan Pangeran Zuko sudah menjauhi kapal, Zuko baru menyadari bahwa sampan itu sudah dipenuhi dengan bom jelly. Hingga beberapa saat kemudian, inilah yang terjadi. Ternyata berita penangkapan itu hanya akal-akalan Laksamana Zhao. Dia hanya ingin menyingkirkan Pangeran Zuko lalu mengambil alih pasukan dan memulai misi penyerangan ke suku Air Utara. Di sisi yang lain, setelah terbebas dari dunia roh, Katara, Sokka, dan Aang akhirnya sampai di kerajaan suku Air Utara, tempat menakjubkan dengan dinding es yang sampai saat ini belum pernah bisa ditembus oleh negara api. Mendengar cerita mengenai Avatar dari mulut ke mulut, suku Air Utara langsung memberikan sambutan hangat untuk Aang dan kawan-kawan. Di sana mereka pun berkenalan dengan Arnok, kepala suku Air Utara, lalu ada Mr. Paku, guru pengendalian air senior, dan juga Putri Yue, putri sematawayang Arnok sekaligus pemuka spiritual suku Air Utara. Tidak mau membuang-buang waktu, Aang memberitahu Arnok bahwa negara api akan datang untuk menyerang suku Air Utara. Tapi respon Arnok sangat santai nih, karena sebenarnya ia sudah tahu akan kedatangan mereka, dan menurutnya tidak perlu dikhawatirkan karena Avatar sudah berada di pihaknya. Penyambutan tidak berhenti di situ. Aang dan kawan-kawan kemudian diantar ke ruang jamuan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Lalu, ketika Katara sedang menikmati sup kesukaannya, Mr. Paku datang dan menyanjung keberanian Katara yang bisa sampai ke suku Air Utara. Dia bilang pasti tidaklah mudah bertahan dari serangan negara api, tapi Mr. Paku yakin Katara bisa melewatinya, dan besok dia bisa mulai berlatih dengan Yagoda, guru pengendali air lain yang bisa memandu Katara dari awal. Start you on your journey. Thank you, Master Paku. Di sisi yang berbeda, usai melupakan pesona Neng Suki, Sokka mulai tertarik nih dengan Putri Yue. Dia terus memandangi wanita itu hingga mengikutinya ke dapur di mana Putri Yue sedang membuatkan es krim untuk anak kecil. Sadar akan keberadaan Sokka, Putri Yue pun menyuruhnya untuk mendekat dan ikut mencicipi es krim buatannya itu. Dan dari sanalah kedekatan Sokka dan Putri Yue mulai terjalin, karena mereka langsung terbuka dan menceritakan kehidupan mereka di tempat tinggal masing-masing. Namun, di tengah obrolan hangat itu, Sokka bertanya-tanya kenapa dia merasa sangat mengenal Putri Yue, seakan-akan sudah pernah bertemu sebelumnya. Sayangnya, belum sempat Putri Yue menjawab rasa penasaran Sokka, seorang prajurit bernama Han meminta Putri Yue untuk segera memimpin doa. Mau tidak mau, mereka pun harus kembali berpisah. Tapi di saat itulah Sokka sadar kalau cincin yang melingkar di rambut sang putri sama persis dengan cincin yang ada di ekor rubah yang pernah menemui Sokka di dunia roh. Dalam proses mempersiapkan diri untuk melawan negara api, Han tiba-tiba menghampiri Sokka dan memintanya untuk bercerita mengenai pengalamannya bertemu dengan prajurit negara api. Di sini Han bertanya tentang seperti apa baju zirah dari negara api itu, dan karena perkiraannya salah selama ini, Han mengajak Sokka untuk menemui pelotonnya agar mereka tahu seperti apa prajurit negara api yang sebenarnya. Di saat Sokka pergi bersama Han, Master Paku bertanya kepada Aang tentang strategi apa yang pas untuk melawan negara api, sekaligus memintanya untuk memimpin di garis paling depan. Tapi di sini Aang malah memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Dia berkata bahwa pengendalian udara itu lebih fokus pada pertahanan dan memilih untuk menghindari konflik. Di sini Aang juga baru mengaku kalau sebenarnya dia belum menguasai elemen yang lain. Oleh karena itu ia datang ke suku utara selain untuk membantu menyerang negara api, dia juga ingin berguru dengan Master Paku. Mendengar pengakuan itu, Master Paku pun langsung menanyakan tentang kabar Aang yang sudah menyelamatkan beberapa desa dari negara api dan juga monster. Lalu setelah mengetahui fakta yang sebenarnya dan ternyata Aang adalah avatar yang belum bisa diandalkan, Master Paku dan Arnok pun memilih untuk undur diri. It seems we won't be able to count. Usai melakukan diskusi dengan Han dan pelotonnya, Sokka tiba-tiba membahas tentang Putri Yue yang akhirnya membuat Han buka suara bahwa dulu dirinya dan Putri Yue pernah dijodohkan saat mereka berusia 16 tahun. Tapi suatu hari Putri Yue tiba-tiba membatalkan perjodohan itu, entah apa alasannya. Tapi Han berusaha untuk menerima keputusan tersebut walaupun dia sendiri berharap Putri Yue akan menjadi istrinya. Would have married her?
Karena sudah membuat Arnok dan Master Paku kecewa, Aang meminta Putri Yue untuk mengantarkannya ke kuil Avatar Kuruk. Saat Aang memberitahu maksudnya yang ingin meminta bantuan kepada Avatar Kuruk, seperti dia meminta bantuan kepada Kyoshi untuk melawan negara api, Putri Yue nampak shock karena ternyata sudah lama tidak ada orang yang meminta bantuan kepada Avatar Kuruk, dan seakan-akan mereka sudah melupakan Avatar yang satu ini. Jadi alasannya adalah, semasa hidupnya, Avatar Kuruk ini hanya terobsesi dengan dunia roh dan kurang memperhatikan dunia nyata. Dan gara-gara itulah, Avatar Kuruk jarang hadir untuk membantu mengatasi masalah yang ada di dunia nyata. Orang-orang mungkin berpikir bahwa Avatar Kuruk adalah avatar yang lalai dan mengecewakan. Tapi, karena Putri Yue yakin ada alasan di balik itu semua, Aang meminta izin untuk menemui Avatar Kuruk dan meminta Putri Yue melindungi tubuhnya. Singkat cerita, saat berhasil bertemu dengan Avatar Kuruk, Aang langsung memberitahu kondisi suku Air Utara yang sedang dalam bahaya. Maka dari itu, ia meminta Avatar Kuruk untuk membantunya dengan melakukan hal yang sama seperti Avatar Kyoshi, yaitu mengambil wujud Avatar dan membantunya membangkitkan kekuatan besar Avatarnya. Sayangnya, Avatar Kuruk tidak bisa melakukan hal itu. Ada alasannya, dan alasan ini jugalah yang menjadi jawaban kenapa Avatar Kuruk lebih sering berada di dunia roh. Semua itu berawal saat para roh diketahui nyaris memasuki dunia nyata, cuk. Lalu hasil dari pertarungan itu, tubuh Avatar Kuruk rusak dan jiwanya kotor. Oleh sebab itulah, Avatar Kuruk tidak bisa menolong Aang dengan melakukan hal yang sama seperti Avatar Kyoshi. Dari bekas-bekas lukanya itu, Avatar Kuruk pasti sudah berjuang dengan sangat keras. Tapi Avatar Kuruk masih menyebut dirinya gagal, karena setelah dirinya bertempur dengan roh ganas yang tak lain adalah Koh, roh itu datang lagi untuk balas dendam dengan menculik istri Avatar Kuruk yang bernama Umi dan mencuri wajah cantiknya. Nah, karena gak bisa membantu apa-apa, Avatar Kuruk hanya memberikan pesan untuk Aang bahwa seorang avatar itu harus berjuang sendirian, karena jika dia melibatkan orang lain, terutama orang yang disayangi, takutnya hal buruk akan menimpa mereka. Di saat Aang sedang berbicara dengan Avatar Kuruk, Sokka yang sedang mencari Katara tidak sengaja datang dan akhirnya membahas tentang rasa penasarannya kepada Putri Yue. Tidak tega melihat Sokka kebingungan, Putri Yue pun mengaku kalau mereka memang pernah bertemu di dunia roh dengan wujudnya sebagai seekor rubah. Kok bisa? Karena dulu sewaktu Putri Yue masih kecil dan sakit parah, sang ayah memohon kepada roh bulan untuk menyelamatkannya. Hingga sebuah keajaiban terjadi di mana rambut Putri Yue berubah menjadi putih dan dia sembuh karena roh bulan sudah memberikan separuh jiwanya. Dengan kata lain, Putri Yue ini sama seperti Avatar, cuk, yaitu jembatan antar dua dunia. Dan itu sebabnya ia dijadikan sebagai pendeta oleh suku Air Utara. Setelah rasa penasarannya sudah terjawab, Sokka lanjut mengajukan pertanyaan kedua. Kenapa Putri Yue menolak Han padahal dulu mereka sudah dijodohkan? Dengan segala kerendahan hatinya, Putri Yue mengakui Han adalah seorang pria yang baik hati dan idamannya para gadis di suku Air Utara. Tapi sayangnya Han bukanlah pria impian Putri Yue, karena pria impiannya selama ini adalah... Di tempat lain, sesuai arahan dari Master Paku, Katara menemui Yagoda untuk berlatih pengendalian air dari awal. Di ruang latihan, Yagoda mengajari Katara bagaimana caranya melakukan penyembuhan dengan air. Tapi ketika Katara meminta untuk diajari caranya bertarung, Yagoda menolak karena sesuai aturan budaya suku Air Utara, perempuan hanya boleh menjadi penyembuh dan bukan petarung. Tidak setuju dengan aturan itu, Katara pun pergi meninggalkan Yagoda untuk menemui Master Paku. Di sana, dia protes kenapa perempuan tidak boleh bertarung padahal mereka sama-sama memiliki kemampuan dalam mengendalikan air. Dan Master Paku menjawab, karena perempuan itu lemah, mereka tidak cukup kuat, apalagi untuk mempertaruhkan nyawa demi melindungi nyawa orang lain. Tambah kesal karena niatnya untuk membantu malah ditolak, Katara langsung curhat kepada Aang. Tapi Aang yang mengingat pesan dari Avatar Kuruk ini justru menyuruh Katara untuk mengikuti aturan itu saja. Karena jika Katara ikut andil dalam perang ini, akan terjadi sesuatu yang buruk nantinya. Di luar sana, Paman Aero yang ikut serta dalam misi penyerangan bersama Laksamana Zhao bertanya, kenapa Zhao memilih melakukan serangan frontal ke Aknakela di mana lokasinya dikelilingi dinding es yang selama ini belum pernah negara api tembus. Zhao menjawab dengan yakinnya kalau pada perang ini ia pasti akan menang, karena ia memiliki suatu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selain itu, armada mereka juga sudah dilengkapi dengan senjata yang canggih, jadi Paman Aero tidak perlu khawatir karena perang ini mereka pasti bisa menaklukkan suku Air Utara. This is
Walaupun belum tahu apa rencana yang akan dilakukan oleh Zhao, Paman Aero menemui seseorang untuk memberitahukan semuanya. Dan ternyata orang itu adalah Pangeran Zuko yang berhasil selamat dari tragedi ledakan kemarin. Lalu karena Zuko masih kekeh untuk mendapatkan avatar kembali, Paman Aero menyuruh Zuko untuk berhati-hati. Karena pada perang ini, Zhao pasti sedang bersekongkol dengan seseorang yang tidak bisa mereka remehkan. Sementara itu di Istana Negara Api, setelah berkali-kali diremehkan oleh ayahnya sendiri, Azula memutuskan untuk berhenti bertarung. Tapi karena waktu itu sang ayah semakin memancing amarahnya dan menyerangnya lebih dulu, Azula pun langsung mengeluarkan pengendalian petirnya yang ternyata berhasil membuat Raja Uze mengakui kemampuannya. Kembali lagi ke suku air utara, tidak ingin diatur-atur lagi dan memendam apa yang sudah menjadi takdirnya, Katara berniat menantang Master Paku untuk bertarung. Walaupun dia tahu akan kalah karena berani melawan seorang guru, tapi demi membuktikan kegigihannya dalam menjadi petarung pengendali air, Katara akan tetap melakukannya. Pada esok harinya, di depan orang-orang, Katara akhirnya menantang Master Paku untuk bertarung. Awalnya memang ditolak karena tidak ingin menyakiti seorang wanita, tapi karena Katara sudah menyerangnya dari belakang, pertarungan sengit antara guru dan murid pun akhirnya terjadi. Dengan bakat alaminya, Katara mengeluarkan semua teknik pengendalian air untuk melawan pria angkuh itu. Dan setelah berusaha semaksimal mungkin, Katara berhasil membuat Master Paku mengakui kehebatannya, walaupun dia kalah dan tetap gagal mendapatkan izin untuk berlatih menjadi seorang petarung. But you still won't let me fight. No. Setelah berhasil memojokkan Master Paku, semua murid berbondong-bondong mendekati Katara dan memintanya untuk mengajar mereka caranya melakukan teknik-teknik itu. Namun sayangnya di waktu yang sama, tanda-tanda kedatangan Negara Api sudah muncul nih. Dan karena tidak ada waktu lagi untuk berlatih, Aang menyuruh mereka semua untuk bersiap, mengerahkan segala hal yang mereka bisa untuk mengusir Negara Api dari suku air utara. Fire Nation's here. Okay. Bersama dengan Katara dan Sokka, Aang mendatangi salah satu kapal dan berusaha menghancurkan koordinasi armada Negara Api. Namun setelah satu kapal berhasil dihancurkan, Aang dan kawan-kawan shock karena ternyata masih ada ratusan kapal lain yang dikerahkan oleh Negara Api. Ketika Aang dan kawan-kawan memutuskan untuk kembali, Paman Aero yang mengetahui kalau keponakannya ingin tetap pergi menyelinap ke suku air utara berusaha untuk menjaganya. Tapi karena tekad Zuko begitu besar dan berhasil atau tidaknya menangkap avatar adalah takdirnya, Paman Aero menyuruh Zuko untuk mencari retakan di pesisir, karena di sanalah terdapat aliran air hangat dari kota sekaligus jalan masuk untuk Zuko. Ketika serangan sudah mulai diluncurkan, Katara memohon kepada Master Paku untuk mengizinkan dirinya dan para pengendali air wanita lain untuk ikut membantu. Awalnya memang ditolak, tapi saat Katara menyadarkan bahwa situasi saat ini tidaklah tepat untuk membahas aturan adat, apalagi para pengendali air wanita sudah siap dengan perang yang ada di depan mata, Master Paku pun memberikan izinnya dan menyuruh Katara untuk memimpin pertahanan di tembok sebelah barat. Ketika situasi semakin memanas, Arlong menyuruh Han untuk memimpin barisan paling depan, sedangkan Sokka diberi tugas untuk menjaga Putri Wei karena sang putri adalah masa depan untuk suku air utara. Di sisi yang lain, setelah berpisah dengan Pangeran Zuko, Aero kembali menemui Laksamana Zhao untuk membahas strategi mereka lagi. Dan baru diketahuilah bahwa tujuan Zhao bukan Agna Kela, tapi area sakral milik suku air utara, dan untuk sampai ke sana, Zhao akan menggunakan balon udara buatan ayahnya Theo, sedangkan pasukannya akan melancarkan serangan untuk mengalihkan perhatian. Saat malam tiba, di mana Paman Aero dan Laksamana Zhao sedang diam-diam masuk ke suku air utara menggunakan balon udara, Paman Aero memperingatkan Zhao untuk menunda penyerangan sampai besok pagi saja, karena malam itu akan terjadi bulan purnama yang mana kekuatan pengendali air akan berada pada puncaknya, sebab kekuatan mereka berasal dari roh bulan. Dengan tenangnya, Laksamana Zhao menolak nasihat dari Aero karena ternyata dia sudah punya solusi dari masalah ini. Jadi, beberapa waktu yang lalu setelah Raja Ozai memberikan tugas untuk menaklukkan suku air utara, Api Sage Agung memberitahunya tentang kisah suku air utara di mana Agna Kela dibangun di atas situs leluhur suku air. Situs itu adalah sebuah oasis di tengah hamparan es yang selama ini memberi kehangatan dan makanan untuk suku air utara. Di tempat itu juga suku air utara belajar tentang pengendalian air, hingga akhirnya mereka yakin bahwa hidup mereka berasal dari roh samudra dan kekuatan mereka berasal dari roh bulan. Selain itu, Api Sage Agung juga mengetahui tentang kisah roh bulan dan roh samudra yang rela melepas keabadian mereka selama 1 malam pada tiap tahun. Mereka menjelma dalam bentuk fisik demi memahami dunia fana antara terang dan gelap, yin and yang, serta hidup dan mati. Mendengar penjelasan dari Laksamana Zhao, Paman Aero pun langsung sadar kalau Zhao berniat mengganggu roh bulan dan roh samudra menggunakan pusaka milik avatar Kuruk.
Tapi Zhao membantah, dia tidak mungkin sekejam itu merenggut seluruh nyawa pengendali air dengan membunuh roh samudra. Tapi dia hanya akan membunuh roh bulan agar para pengendali air kehilangan kekuatan mereka dan suku air utara bisa lebih mudah ditaklukannya. I'm only gonna kill the moon. Zhao cannot be alone. Di tengah pertempurannya melawan negara api, Aang tiba-tiba mendengar seseorang yang memanggilnya. Saat dicari-cari, ternyata yang memanggilnya adalah Avatar Kuruk. Di sini Avatar Kuruk memberitahu Aang bahwa pisaunya yang terbuat dari material dunia roh berada dekat di suku air utara. Dan jika pisau itu kembali ke suku air utara, artinya hanya ada satu, negara api ingin mengusik kekuatan roh bulan. Karena tindakan itu bisa merusak keseimbangan dunia, Aang pun mengajak Katara untuk mencari Sokka dan juga Putri Yue, lalu memberitahu mereka bahwa bahaya yang lebih besar sedang mengancam dunia ini. Di sisi yang berbeda, ketika Sokka dan Putri Yue sedang mencari tempat berlindung, mereka kaget saat ada serangan tiba-tiba yang hampir mencelakai seorang anak kecil. Untunglah anak itu selamat, tapi Momo yang telah menolongnya menjadi sekarat karena ia tertimpa reruntuhan bangunan. Dan karena tidak mau Momo tewas, Putri Yue mengajak Sokka ke oasis suku air utara, tempat paling sakral dan air yang mengalir di sana mampu memberikan penyembuhan untuk Momo. Tidak lama setelah Momo kembali sadar, Sokka yang menyadari ada orang dari negara api datang ke tempat itu menggunakan balon udara perang. Sokka langsung mengajak Putri Yue untuk bersembunyi. Di sana Sokka mendengar kalau Laksamana Zhao ini belum tahu nih wujud fisik dari roh bulan dan roh samudra. Maka dari itu dia menyuruh Paman Ero untuk mencarinya, atau kalau tidak Zhao akan membumi hanguskan oasis tersebut. Kembali kepada Aang, ketika dia dan Katara sedang mencari Putri Yue, tiba-tiba Zuko yang berhasil masuk ke suku air utara datang untuk menangkapnya. Namun, karena mereka tidak punya waktu untuk meladeni hal ini, Katara menyuruh Aang untuk menghentikan Zhao, sedangkan ia akan melawan Zuko menggunakan teknik-teknik barunya. Di saat Katara sedang sibuk bertarung dengan Zuko, Aang akhirnya bertemu juga dengan Sokka dan Putri Yue di oasis suku air utara. Di waktu yang sama juga, Laksamana Zhao menemukan bentuk fisik dari roh bulan dan roh samudra, yang mana fisiknya mengambil bentuk seekor ikan. Di sini, Paman Aero sudah berusaha untuk menyadarkan Laksamana Zhao, tapi gara-gara ambisinya untuk menaklukkan suku air utara dan juga menjadi raja menggantikan Ozai, Zhao pun langsung mengambil wujud roh bulan hingga bulan berubah warna menjadi merah darah. Melihat hal itu, Aang pun muncul dan langsung menyerahkan dirinya daripada Zhao membunuh roh bulan. Tapi dengan angkuhnya, Zhao menolak karena menurutnya setelah pengendali air kehilangan kekuatan mereka, maka Avatar sudah tidak penting baginya. Di saat Zhao dan Aang berdebat, merasa ada kesempatan, Paman Aero langsung menyerang Zhao hingga pria itu terjatuh. Tapi karena Aang terlambat menyelamatkan roh bulan, Zhao yang berambisi ini pun berhasil membunuh roh itu terlebih dahulu menggunakan pusaka Avatar Kuruk, hingga para pengendali air benar-benar kehilangan kekuatan mereka. Melihat dunia sudah kehilangan keseimbangannya dan juga suku air utara yang berada dalam ambang kehancuran, Aang langsung ingat ucapan para avatar pendahulunya, bahwa menjadi avatar berarti mengutamakan tugas melebihi nyawanya sendiri. Oleh sebab itu, Avatar pun mengambil keputusan terakhir, yaitu menyerahkan dirinya kepada roh samudra. Walaupun konsekuensinya dia tidak akan pernah kembali lagi, tapi demi menyelamatkan dunia ini dari invasi negara api, Aang rela melakukannya. Dalam sekejap, roh samudra pun mengambil tubuh Aang untuk menyalurkan amarah dan memakai kekuatan avatarnya untuk melawan negara api. Nah, karena situasinya sangat berbahaya, Paman Ero segera mencari Zuko dan mengajaknya untuk pergi. Tapi karena di jalan ia melihat Laksamana Zhao, Zuko yang sudah kehilangan kesabarannya ini pun memutuskan untuk melawan Zhao terlebih dahulu. Dalam pertarungannya itu, Zuko memang unggul, tapi saat Zhao terpojok, Zhao memberikan fakta yang menyakitkan bagi Zuko, bahwa Raja Ozai selama ini hanya mempermainkannya. Misi mencari avatar hanya pengalihan, karena yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Raja Ozai adalah mempersiapkan Azula sebagai penerus tahtanya. Mendengar itu tentu saja Zuko semakin murka. Lalu ketika Zuko memilih untuk pergi dan Zhao hampir mencelakainya, Paman Aero datang menyerang Zhao terlebih dahulu hingga dia tewas terbakar. Di saat perang besar terjadi dan roh samudra tidak henti-hentinya memberikan serangan dahsyatnya agar negara api pergi dari suku air utara, Putri Yue memberitahu Sokka bahwa Aang sudah tiada, karena yang tersisa hanya roh pendendam yang akan terus berkelana mencari pasangannya yaitu roh bulan tanpa tahu kalau tidak akan ada hasilnya. Lalu karena dunia sudah kehilangan keseimbangannya, Sokka pun bertanya pada Putri Yue, apakah ada cara lain untuk menghidupkan roh bulan kembali?
Mendengar pertanyaan itu, Putri Yue pun langsung mencium Sokka. Ternyata dia ini ingat cok kalau di dalam dirinya masih ada separuh jiwa Roh Bulan. Dan untuk membalas jasa Roh Bulan yang dulu pernah menyelamatkannya, Putri Yue membekukan kaki Sokka agar pria itu tidak bisa menghentikannya karena dia akan menyerahkan seluruh jiwanya demi membangkitkan Roh Bulan. Perjuangan Putri Yue ternyata berhasil. Dalam sekejap, Roh Bulan bangkit kembali hingga membuat amarah Roh Samudra mereda, lalu mengembalikan Aang kepada teman-teman dan juga dunia yang sedang membutuhkannya. Setelah perang berakhir, Aang yang melihat banyak korban berjatuhan tidak sanggup melawan rasa bersalahnya dan memilih pergi untuk menyendiri. Sedangkan di sisi lain, Sokka meminta maaf kepada kepala suku Arnok karena dia gagal melindungi Putri Yue. Namun, karena apa yang dilakukan oleh Putri Yue sudah benar dan Sokka tetap berada di sisinya, Arnok tetap berterima kasih kepada Sokka dan menganggapnya sebagai kesatria yang sebenarnya. Selain Arnok, Master Paku juga berterima kasih kepada Katara yang sudah menyadarkannya. Dan karena Katara akan kembali melanjutkan perjalanannya menemani Aang untuk belajar menguasai elemen lain, Master Paku memberikan kenang-kenangan, sebuah kalung dengan liontin berisi air dari oasis suku Air Utara. Sementara itu, kabar kalahnya pasukan negara api dari suku Air Utara akhirnya sampai ke telinga Raja Ozai. Tapi anehnya, Raja Ozai tidak terlalu terkejut dengan kekalahannya itu, karena ternyata perang tersebut hanya pengalihan cok, dan target Raja sebenarnya adalah kota Omashu. Dengan pemimpin pasukannya yaitu Putri Azula, negara api berhasil menjatuhkan kota Omashu dan berencana akan menaklukkan seluruh kerajaan bumi dalam waktu dekat. Lalu live action Avatar The Last Airbender 2024 pun berakhir.